Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSWV, VTuber, V+, salam ekstrim selalu. Oke, pada kesempatan hari ini bahagia sekali saya bisa hadir kembali di GSWV. Semoga semua sahabatku selalu sehat, berkah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas Oke saudaraku, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Anda pas sekali untuk belajar bersama. GSWV adalah salah satu kreator ya YouTube yang menyiarkan tentang berita positif, tentang VTube, V+, kemudian tentang motivasi. Dan yang paling penting lagi adalah kita ajang silaturahmi bersama di YouTube yang luar biasa insya Allah. Bagi Anda yang baru menemukan, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya pilih yang paling atas, serta share di media sosial Anda, dan jangan lupa like dan juga komentar di sini. Kita ngobrol bareng saudaraku. Oke, kita mulai bahasan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang sahabat GSWV. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas polling yang kedua, yaitu masalah haters. Saya menyampaikan masalah haters ini bukan berarti saya membenci haters, karena makna dari haters ini adalah pembenci. Jadi haters adalah sahabat. Haters adalah sesama manusia yang harus disayangi juga. Dan ini pilihan. Banyak sekali para lovers ini membalas keterangan-keterangan haters yang memang pedih dengan istilah-istilah yang hadir dari mulutnya. Saya sudah pernah membahas tentang perkara mulut ini dengan bahasan teko haters. Jadi semacam itu. Apa yang keluar dari mulut kita ini bersumber dari teko hati kita. Maka ketika orang nyaman dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, sudah bisa dipastikan di dalamnya juga seperti itu. Oke, simak sampai akhir. Saya akan memberikan satu analogi yang terbaik dan semoga terfahamkan bahwasanya di dalam kehidupan ini pasti ada lover dan haters. Saya ingat sekali ketika orang tua saya pada saat saya menikah memberikan satu nasihat yang luar biasa sekali, dan saya menangis mendengarkan itu. Wahai anakku, engkau sudah aku nikahkan, berarti kemandirianmu akan digembleng langsung oleh alam. Orang tua saya mengatakan, di jagat kehidupanmu ini nanti ada dua hal. Ada yang mendukungmu, tetapi ada yang ingin menjegalmu. Ada yang bersahabat denganmu, tetapi juga ada yang ingin memusuhimu. Ada yang mencintaimu, tetapi juga ada yang membencimu. Lah haters itu di nomor 3 ini, pembenci-pembenci. Maka orang tua saya mengatakan, kenapa Tuhan menciptakan telinga kita ini dua dan tangan kita ini juga dua? Kembali kepada masalah haters, haters pasti akan memberikan ujaran, memberikan ucapan yang pasti akan menyayat, menghancurkan hati kita. Itu memang tujuannya seperti itu.
akan memberikan satu hal yang membuat kita emosi, yang membuat kita gagal fokus, yang membuat kita down. Itu memang tujuan dia semacam itu. Dengan info antah barantah asal comot yang dia ambil, sehingga ini diberitakan, diucapkan setiap hari dengan tujuan tertentu. Maka apa fungsinya telinga dan tangan kita ini? Tangan kita cuma dua. Ketika haters itu ada banyak, kita tidak ditugaskan untuk membungkam mulut-mulut haters ini, tidak. Tetapi dua tangan kita ini fungsikan untuk menutup telingamu, sehingga kamu tidak mendengarkan ujaran-ujaran mereka. Ini nasihat yang utama yang diberikan orang tua saya kepada saya setelah saya menikah. Saudaraku, ini terjadi kepada bisnis kita. Banyak sekali haters yang saya katakan dia punya panggung yang besar, punya panggung yang luas. Bahkan ketika di YouTube sekalipun, di Facebook, di YouTube saya melihat, karena fungsi tangan dan telinga kita yang sama-sama dua ini adalah untuk menutup telinga kita. Bagi Anda yang tidak kuat mendengarkan kata-kata mereka, tutup telingamu. Kalau bahasa Jawa itu, selamat dari haters ini ada dua rumus: budekno kupingmu, picekno matamu. Maknanya adalah tutup telingamu dan tutup matamu, jangan lihat mereka. Dan ini saya lihat digunakan ilmu ini dari leader-leader up, manajemen, bahkan dia tidak mau mendengarkan sedikit pun dari haters karena tidak penting. Dia fokus kepada apa yang dia jalankan, apa yang menjadi visi dan misinya. Tetapi dari sisi bisnis ini ada orang yang memang siap membentengi dari haters. Makanya bermacam-macam job description-nya. Ada yang selalu mendengarkan dari haters dan dilawan dengan cara yang sama dengan haters itu sendiri. Ada yang mendengarkan dari haters ini dan dia memberikan satu keterangan yang terbalik atau keterangan yang positif untuk melawan haters ini, tapi konsepsinya adalah melawan. Tetapi yang ketiga, ada yang tidak sama sekali memperhatikan haters ini sehingga dia tidak teracuni dari kata-kata hater yang saya katakan sangat pedih. Kalau manusia sudah memiliki watak haters, maka semua yang dia lihat ini pasti akan dicaci. Karena apa? Teko dalam dirinya dia itu sudah memang punya bakat itu, saudaraku. Dan di bisnis VTube ini saya lihat, saya amati, itu haters bermacam-macam. Ada yang dedengkotnya haters, semua dicaci, semua dihina, semua dikritik. Dan anehnya orang-orang semacam itu dia nggak berani untuk dikritik, untuk bertemu secara langsung juga nggak berani. Rata-rata seperti itu. Dan lihat, boleh dicek baik di Facebook ataupun di YouTube, para haters ini banyak yang akun palsu, banyak yang tidak pajang profilnya. Kenapa? Dia hanya memberikan ujaran-ujaran kejelekan supaya para lovers, para yang bertahan ini, para pejuang-pejuang ini pada hancur, pada melemah. Apalagi perusahaan yang saat ini sedang perbaiki, sedang bagaimana caranya manajemen dan bagaimana aslinya. Besok malam itu tanggal 5 ini nanti akan diberikan keterangan. Pastikan Anda menyimak. Ini pun ketika misalnya bisa lahir kembali reborn seperti yang dikatakan para leader ke pengumuman kemarin ya,
Pasti hater pasti punya cara lain bagaimana dia bisa memberikan ujaran yang terbaik. Yang terbaik menurut mereka berarti ujaran yang lebih kejam lagi untuk mempengaruhi para pejuang. Pasti itu. Maka yang namanya haters bukan hanya di bisnis saja. Ayo saudaraku, kita ingat pada saat pemilihan presiden, ya kan, ada istilah cebong, ada istilah apa itu, yang satunya itu apa itu, bisa ditulis komentar, saya lupa itu. Ngeri sekali itu. Ada yang bawa ayat, ada yang bawa macam-macam, bahkan ancaman, ada yang bikin sayembara gitu-gitu kan. Tapi pada saat satu menang, apa yang terjadi saudaraku? Mereka juga hidup sama di Indonesia kan. Bagi para pendukung yang menang ini juga nggak mendapatkan pangkat, semua mendapatkan pangkat kan, tidak. Dia masih ngopi bareng lagi kan begitu. Padahal pada saat pemilu terjadi, masa kampanye terjadi, mereka kalau bahasanya orang Jawa pisuh-pisuhan, bahasanya saling mencaci, menjelekkan sampai tidak ngomong. Ya ini kan pengaruh. Maka hater ini kalau kita imbangkan, memang dia itu harus ada untuk menciptakan sandiwara dunia ini biar lebih keren gitu kan. Ada yang memiliki watak semacam itu. Tetapi ingat, kenapa saya katakan di awal hater adalah sahabat, haters ini adalah sahabat. Kenapa? Karena setelah pemenang ini lahir, maka dia tetap hidup berdampingan dengan kita. Bisa jadi haters adalah keluarga kita. Masa dimusuhi ya, janganlah. Bisa jadikan tetangga dekat kita, bos kita, anak buah kita, ataupun orang yang tidak kita kenal sama sekali, sehingga kita berdebat kusir di komentar, di mana. Apa yang Anda dapatkan sih? Apa yang Anda dapatkan? Kepuasan. Hanya itukah? Kemudian yang kedua, haters ini tidak bisa memberikan solusi. Wong ini memang tugasnya dia itu mencaci kok. Barang baik saja dicaci, apalagi barang yang sedang belum baik. Punya panggung dia. Tetapi bagi orang-orang yang positif, dia akan melihat, dia akan mengamati dengan tenang hati, dia akan menunggu dengan kegiatan-kegiatan yang awalnya mereka lakukan sebelum lahir usaha, sebelum lahir bisnis ini. Apa misalnya penjual batu, dia fokus kepada batunya. Seorang guru, dia akan kembali kepada gurunya. Maka bagi Anda yang belum kuat mendengarkan haters, tutup telingamu dan tutup mata. Sudah, rumusnya cuma itu, nggak ada cara lain. Ketika yang sudah kuat, maka lihatlah dengan bijaksana. Maka yang akan kamu keluarkan, statement yang kamu keluarkan ini adalah statement yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka hater akan sungkan dengan dirimu. Maka banyak sekali yang awalnya VTuber jadi haters, monggo, karena haters ini sama-sama otaknya, tetapi diberikan pemahaman yang berbeda, dan ini wajar saudaraku. Maka pandanglah mereka dengan bijaksana. Maka yang Anda keluarkan ini adalah kebijaksanaan. Semoga keterangan saya ini memberikan satu pencerahan kepada diri saya pribadi, karena saya nggak bisa memberikan pembelajaran, enggaklah saya siapa. Tetapi dengan kebijaksanaan Anda, apalagi ini sudah menjelang bulan puasa, kita ada kewajiban untuk saling memaafkan. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyakiti para VTubers, para haters, saya udah mohon maaf lahir batin kepada Anda semua. Mari kita lebih berhati-hati lagi dalam berucap, lebih berhati-hati lagi dalam kita bertindak, dalam memposting sesuatu, ya.
Karena apa? Ingat loh, namanya hidup itu pasti ada karmanya. Ketika niatan kita sudah jelek, niatan ini diungkapkan, diberikan, ide-ide jelek ini diberikan, maka yang muncul ini adalah sebuah kerusakan. Dan kerusakan yang disebabkan oleh ide Anda, kerusakan yang disebabkan dari kejahilan Anda, dari rasa dendam benci Anda. Dan lihat para akun-akun haters, dia memanfaatkan momen semacam ini untuk meraup dunia, ya kan? Setiap hari caci lagi, dapat duit lagi, caci lagi, dapat duit lagi. Ya itu monggo. Tetapi ingat, apakah bisa barokah atau tidak? Karena hasil yang Anda berikan ini dari hasil mencaci, dari hasil untuk menjelek-jelekan orang. Maka Anda bisa memilih untuk menjadi lovers kepada lingkungan atau jagat kehidupan Anda, atau Anda menjadi haters. Ini pilihan Anda. Saya tidak bisa mencegah, tapi ketika saya menyarankan, jadilah orang yang bijaksana. Terima kasih. Sampai bertemu di postingan saya selanjutnya. Salam ekstrim.